Hadiah yang kubeli dari hasil menabung berbulan-bulan dilempar begitu saja ke lantai oleh ibu mertuaku di depan puluhan tamu. Barang murahan begini juga berani kamu kasih ke saya? Bentaknya. Semua orang melihat. Sebagian tertawa. Sebagian hanya diam. Termasuk suamiku. Aku menahan air mata, mengambil tasku, lalu pergi tanpa sepatah kata. Namun 20 menit kemudian, pesta yang tadinya meriah mendadak berubah menjadi kepanikan. Dan orang yang pertama kali menangis ternyata adalah ibu mertuaku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum lanjut, tuliskan nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Dan jawab pertanyaan ini. Kalau hadiah yang kalian berikan dengan tulus dilempar di depan banyak orang, apakah kalian akan langsung pergi atau tetap bertahan demi menjaga suasana? Pesta yang seharusnya bahagia. Aku masih ingat hari itu dengan sangat jelas. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia. Hari yang seharusnya mempererat hubungan keluarga. Tapi justru menjadi awal dari luka yang tidak akan pernah kulupakan. Namaku Nadia. Usiaku 33 tahun. Aku sudah menikah dengan Arga selama 6 tahun. Sejak awal menikah, hubunganku dengan ibu mertua tidak pernah benar-benar hangat. Bukan karena aku tidak berusaha. Aku sudah mencoba menjadi menantu yang baik. Menghormatinya. Membantunya. Bahkan sering mengalah demi menjaga suasana keluarga. Tapi apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. Kalau aku memasak, beliau bilang masakanku biasa saja. Kalau aku memberi bantuan, beliau bilang itu kewajibanku. Kalau aku diam, beliau bilang aku sombong. Kalau aku bicara, beliau bilang aku terlalu banyak alasan. Aku seperti tidak pernah bisa menang. Dan yang paling menyakitkan, suamiku selalu meminta aku bersabar. Nadia, namanya juga orang tua. Nggak usah dimasukkan hati. Kalimat itu terus berulang selama bertahun-tahun. Padahal setiap kali mendengarnya, hatiku justru semakin lelah. Karena yang terluka adalah aku. Tapi yang selalu diminta mengerti juga aku. 2 minggu sebelum kejadian itu, aku mendapat undangan ulang tahun ibu mertua yang ke-60 tahun. Acara akan dibuat besar-besaran. Semua keluarga besar diundang. Kerabat dari luar kota juga datang. Bahkan beberapa rekan bisnis keluarga ikut hadir. Ayo kita kasih hadiah yang bagus, kataku kepada Arga malam itu. Suamiku mengangguk. Iya. Tapi jangan terlalu mahal. Kita lagi banyak pengeluaran. Aku mengerti. Keuangan kami memang sedang tidak terlalu baik. Usaha Arga baru saja mengalami penurunan. Sedangkan aku baru membantu biaya pengobatan ibuku beberapa bulan lalu. Namun aku tetap ingin memberikan sesuatu yang istimewa. Bukan karena ingin pamer, tapi karena aku masih ingin menghormati beliau. Meskipun sering disakiti. Selama hampir 2 bulan aku menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Kadang dari hasil menjahit pesanan tetangga. Kadang dari uang belanja yang kusisihkan. Sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya aku bisa membeli hadiah yang menurutku sangat berarti. Bukan barang mewah. Bukan perhiasan mahal. Tapi sesuatu yang selama ini sering beliau inginkan. Sebuah jam tangan elegan yang sederhana namun berkualitas. Aku bahkan meminta toko membungkusnya dengan sangat rapi. Lalu menuliskan kartu kecil. Untuk ibu. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup kami. Saat menulis kartu itu, aku sempat tersenyum sendiri. Karena meski beliau sering menyakitiku, aku tetap berharap suatu hari beliau bisa menerimaku.
Aku benar-benar berharap. Hari pesta akhirnya tiba. Rumah besar keluarga mertua dipenuhi tamu. Musik terdengar meriah. Meja makanan berjajar panjang. Lampu-lampu cantik menghiasi halaman. Semua orang terlihat bahagia. Setidaknya di luar. Aku datang bersama Arga. Membawa kotak hadiah yang sudah kupersiapkan. Jantungku sedikit berdebar. Entah kenapa. Seolah ada firasat buruk yang tidak bisa kujelaskan. Begitu masuk rumah, aku langsung melihat ibu mertua. Beliau mengenakan kebaya mewah. Banyak orang mengelilinginya. Semua berebut memberi ucapan selamat. Aku mendekat sambil tersenyum. Selamat ulang tahun, Bu. Beliau menoleh. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang terasa sangat dingin. Makasih. Jawabnya singkat. Tidak ada pelukan. Tidak ada kehangatan. Seperti biasa. Aku menyerahkan kotak hadiah itu. Ini dari aku dan Arga. Kataku pelan. Beliau menerima kotak itu. Lalu menimbang-nimbangnya dengan tangan. Katanya. Ringan ya. Beberapa orang di sekitar langsung tertawa kecil. Aku berusaha tersenyum. Meski hatiku mulai tidak nyaman. Lumayanlah. Lanjut beliau. Yang penting niatnya. Tawa kembali terdengar. Aku mulai merasakan pipiku panas. Karena aku tahu. Sindiran itu ditujukan kepadaku. Namun aku memilih diam. Karena aku tidak ingin merusak pesta. Sayangnya, aku belum tahu bahwa penghinaan yang sebenarnya bahkan belum dimulai. Beberapa menit kemudian, MC acara mengumumkan sesuatu. Baik Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke sesi pembukaan hadiah. Semua tamu langsung berkumpul. Kotak-kotak hadiah mulai dibawa ke tengah ruangan. Dan di antara semua hadiah itu, ada hadiah dariku. Aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba jantungku berdetak sangat keras. Karena aku melihat ibu mertuaku mengambil kotak hadiahku terlebih dahulu. Lalu tersenyum aneh. Senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Dan saat beliau mulai membuka bungkus hadiah itu di depan semua orang, aku sama sekali tidak menyangka apa yang akan terjadi berikutnya. Hadiahku dipermalukan. Dan saat beliau mulai membuka bungkus hadiah itu di depan semua orang, aku sama sekali tidak menyangka apa yang akan terjadi berikutnya. Semua tamu berkumpul mengelilingi meja hadiah. Anak-anak berhenti berlari. Para ibu menghentikan obrolan mereka. Bahkan para tamu yang sedang makan ikut mendekat. Karena memang sudah menjadi kebiasaan keluarga besar mertuaku. Setiap ulang tahun, hadiah-hadiah dibuka di depan semua orang. Awalnya aku tidak mempermasalahkan itu. Karena aku tidak punya niat buruk. Aku memberi hadiah dengan tulus. Namun saat melihat senyum ibu mertuaku, entah kenapa aku mulai merasa tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Beliau mengambil hadiah dari saudara yang lain terlebih dahulu. Ada yang memberikan tas bermerek. Semua bertepuk tangan. Ada yang memberikan perhiasan. Semua memuji. Ada yang memberikan voucher liburan. Semua bersorak kagum. Lalu tibalah giliran hadiahku. Kotak berwarna biru tua yang kubungkus sendiri malam sebelumnya. Kotak yang kubelai berkali-kali sebelum berangkat. Kotak yang kubeli dari hasil kerja keras selama berbulan-bulan. Ibu mertuaku mengangkat kotak itu tinggi-tinggi. Lalu berkata dengan suara cukup keras. Nah, kita lihat hadiah dari Nadia. Beberapa orang langsung menoleh kepadaku. Aku tersenyum kecil. Meski jantungku mulai berdebar, beliau membuka pita perlahan. Lalu membuka tutup kotaknya. Dan saat jam tangan itu terlihat, ruangan mendadak hening. Bukan karena kagum, tapi karena ekspresi wajah ibu mertuaku berubah. Beliau memegang jam tangan itu.
mengamatinya beberapa detik, lalu tertawa. Tertawa kecil, namun cukup keras untuk didengar semua orang. "Hanya ini," katanya. Aku langsung membeku. Beberapa tamu saling berpandangan, sedangkan aku mencoba tetap tersenyum. "Bu, itu saya pilih sendiri." Namun beliau tidak peduli. "Jam tangan biasa begini. Toko mana yang jual?" Beberapa orang mulai tertawa kecil. Dadaku langsung sesak, karena aku tahu beliau sedang mempermalukanku. Di depan semua orang, aku melirik Arga. Suamiku terlihat tidak nyaman, tapi dia tetap diam. Lagi-lagi diam, sama seperti selama ini. Saat itulah salah satu sepupu berkata, "Ya lumayanlah tante. Yang penting niat." Namun kalimat itu justru membuat ibu mertuaku semakin menjadi-jadi. "Niat?" Beliau tertawa. "Kalau niat doang semua orang juga bisa. Ini ulang tahun ke-60. Bukan ulang tahun anak kecil." Tawa kembali terdengar. Aku merasakan mataku mulai panas. Namun aku masih berusaha bertahan, karena aku tidak ingin menangis di depan mereka. Tidak hari itu, tidak di pesta itu. Lalu sesuatu yang lebih menyakitkan terjadi. Ibu mertuaku melihat kartu ucapan yang kutulis. Beliau membacanya sekilas, lalu berkata, "Tulisannya manis, tapi sayang hadiahnya nggak seberapa." Ruangan kembali riuh oleh tawa. Dan saat itulah, kesabaranku mulai retak. Bukan karena jam tangan itu. Bukan karena uang yang kukeluarkan, tapi karena ketulusanku sedang diinjak-injak. Di depan puluhan orang, di depan keluargaku sendiri. Aku kembali menatap Arga. Berharap, sangat berharap. Setidaknya kali ini dia bicara. Setidaknya kali ini dia berkata, "Bu, cukup." Namun yang terjadi justru membuatku semakin hancur. Arga menunduk. Diam. Hanya diam. Dan diamnya terasa lebih menyakitkan daripada semua hinaan ibunya. Saat itulah ibu mertuaku berkata, "Kalau saya jujur ya, saya lebih senang kalau nggak dikasih apa-apa daripada dikasih beginian." Aku langsung membeku. Karena kalimat itu terlalu kejam, terlalu menyakitkan, terlalu merendahkan. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, beliau melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. Beliau melempar jam tangan itu. Benar-benar melemparnya ke atas meja. Lalu kotaknya jatuh ke lantai. Krak! Suara benturan itu terdengar jelas. Seolah menghantam langsung ke dadaku. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang tertawa lagi. Tidak ada yang berbicara. Karena semua orang tahu, apa yang baru saja terjadi sudah keterlaluan. Aku menatap kotak hadiah yang tergeletak di lantai. Kotak yang kubungkus dengan penuh harapan. Kotak yang kubeli dengan penuh cinta. Kini terinjak dan terbuang begitu saja. Air mataku akhirnya jatuh. Namun aku tidak menangis keras. Aku hanya menatapnya. Lalu menatap ibu mertuaku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat sedikit pun rasa hormat di mata beliau. Yang kulihat hanyalah penghinaan. Murni penghinaan. Saat itulah aku sadar. Apapun yang kulakukan, aku tidak akan pernah cukup di mata beliau. Dan mungkin, aku sudah terlalu lama berusaha mendapatkan penerimaan dari orang yang memang tidak ingin menerimaku. Aku menarik napas panjang. Lalu membungkuk, mengambil kotak hadiah yang terjatuh. Semua orang memperhatikanku. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang membantu. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tetap duduk di tempatnya. Diam. Saat itulah aku membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah segalanya malam itu. Aku berdiri, menggenggam tas. Lalu berjalan menuju pintu keluar.
Dan ketika langkahku mulai meninggalkan pesta, suara seseorang tiba-tiba terdengar dari belakang. Suara yang membuat seluruh tubuhku membeku. Suamiku memilih diam. Dan ketika langkahku mulai meninggalkan pesta, suara seseorang tiba-tiba terdengar dari belakang. Nadia. Suara itu milik Arga, suamiku. Aku berhenti. Jantungku berdebar. Untuk sesaat, aku berharap. Mungkin akhirnya dia akan membelaku. Mungkin akhirnya dia akan mengatakan bahwa ibunya salah. Mungkin akhirnya dia akan berdiri di sampingku sebagai suami. Perlahan aku menoleh. Seluruh tamu masih memperhatikan. Suasana pesta yang tadi ramai kini berubah menjadi sunyi. Semua orang menunggu, termasuk aku. Menunggu apa yang akan dilakukan Arga. Dia berdiri dari kursinya, lalu berjalan mendekat. Wajahnya terlihat tegang. Sangat tegang. Aku bisa melihat dia juga malu dengan kejadian barusan. Namun yang terjadi berikutnya benar-benar menghancurkan hatiku. Nadia. Katanya pelan. Kamu jangan bikin suasana jadi nggak enak. Aku langsung membeku. Tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Jangan bikin suasana jadi nggak enak. Aku yang dipermalukan. Aku yang dihina. Aku yang hadiahnya dilempar. Tapi aku yang dianggap membuat suasana tidak enak. Air mataku kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena ibu mertuaku, melainkan karena suamiku sendiri. Mas. Suaraku bergetar. Kamu serius ngomong begitu? Arga terlihat gelisah. Dia melirik ibunya, melirik para tamu, lalu kembali menatapku. Kita bahas nanti di rumah. Aku tertawa pahit. Sangat pahit. Karena lagi-lagi, dia memilih kenyamanan, bukan kebenaran. Aku menatapnya lama. Pria yang selama 6 tahun selalu kubela. Pria yang selalu kuutamakan. Pria yang selalu kubanggakan. Namun malam itu, aku merasa sendirian. Benar-benar sendirian. Ibu, kamu baru saja melempar hadiah yang kubeli dengan hasil kerja keras. Kataku. Di depan semua orang. Arga terdiam. Ibu, kamu mempermalukanku. Dia tetap diam. Aku cuma ingin kamu bilang kalau itu salah. Ruangan semakin sunyi. Semua orang mendengar. Semua orang melihat. Namun tidak ada yang bicara. Beberapa tamu bahkan mulai terlihat malu. Karena mereka tahu, aku tidak salah. Yang salah adalah perlakuan yang kuterima. Namun Arga tetap tidak bisa mengatakan kalimat yang kubutuhkan. Hanya satu kalimat. Ibu salah. Tapi kalimat itu tidak pernah keluar. Saat itulah ibu mertuaku berdiri. Dan bukannya meminta maaf. Beliau justru menambah luka yang sudah ada. Kalau cuma karena hadiah begitu aja ngambek, berarti mental kamu lemah. Beberapa orang langsung terkejut. Aku bahkan melihat salah satu tante menggeleng pelan. Karena ucapan itu terlalu keterlaluan. Namun ibu mertuaku belum selesai. Dari dulu kamu memang terlalu sensitif. Saya cuma jujur. Kalau nggak suka ya jangan didengar. Aku langsung tersenyum. Tapi kali ini bukan senyum sabar. Bukan senyum menahan sakit. Melainkan senyum seseorang yang akhirnya menyerah. Bukan menyerah pada hidup. Tapi menyerah untuk terus berharap diterima. Aku mengangguk pelan. Baik, Bu. Hanya itu yang kukatakan. Lalu aku menoleh kepada Arga. Untuk terakhir kalinya malam itu. Dan apa yang kulihat membuat hatiku benar-benar hancur. Dia masih diam. Masih berdiri tanpa melakukan apapun. Masih membiarkan semuanya terjadi. Saat itulah aku sadar. Masalah terbesar dalam rumah tanggaku bukan ibu mertuaku. Masalah terbesar adalah suamiku yang selalu diam. Karena orang jahat bisa melukai.
Tapi orang yang membiarkan kejahatan terjadi juga meninggalkan luka. Aku menarik napas panjang, mengusap air mata, lalu berjalan menuju pintu keluar. Tidak ada yang menahanku, tidak ada yang mengejarku, tidak ada yang meminta maaf. Aku keluar dari rumah itu, meninggalkan suara musik, meninggalkan keramaian pesta, meninggalkan penghinaan yang baru saja kuterima. Begitu sampai di halaman, aku akhirnya menangis. Tangis yang selama ini kutahan, tangis yang selama bertahun-tahun kusimpan. Aku masuk ke mobil, menutup pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Kenapa aku selalu harus mengalah? Bisikku, kenapa aku selalu harus sabar? Kenapa nggak ada yang pernah membelaku? Aku menangis sampai dadaku terasa sesak, lalu menyalakan mesin mobil, dan pergi, tanpa tahu bahwa di dalam rumah itu, hanya beberapa menit setelah aku pergi, sesuatu yang mengerikan akan terjadi, sesuatu yang membuat pesta ulang tahun itu berubah menjadi kepanikan, sesuatu yang membuat semua orang tiba-tiba mencari namaku. Dan sesuatu yang akan membuat ibu mertuaku menangis lebih keras daripada siapapun malam itu. 20 menit yang mengubah segalanya. Dan sesuatu yang akan membuat ibu mertuaku menangis lebih keras daripada siapapun malam itu. Aku mengemudikan mobil tanpa tujuan yang jelas. Air mataku masih mengalir. Pandanganku berkabut. Namun rasa sakit di hatiku jauh lebih besar daripada semua yang terjadi malam itu. Aku benar-benar hancur. Bukan karena jam tangan yang dilempar. Bukan karena uang yang sudah kukeluarkan. Tapi karena ketulusanku dipermalukan. Dan yang paling menyakitkan, suamiku membiarkannya terjadi. Aku berhenti di sebuah minimarket yang buka 24 jam. Memarkir mobil di sudut yang sepi. Lalu mematikan mesin. Aku hanya duduk diam. Menatap kosong ke depan, mengingat kembali semua kejadian yang baru saja terjadi. Suara tawa mereka, sindiran ibu mertuaku, tatapan para tamu, dan wajah Arga yang hanya diam. Semuanya terus berputar di kepalaku. Aku kembali menangis. Namun kali ini lebih pelan, lebih tenang, karena rasa kecewa yang terlalu besar seringkali tidak lagi keluar dalam bentuk teriakan, melainkan diam. Sementara itu, di rumah ibu mertuaku, pesta masih berlangsung. Setidaknya selama beberapa menit pertama setelah aku pergi. Para tamu mulai kembali makan. Musik kembali diputar. Dan sebagian orang berusaha berpura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa. Namun suasana sudah berbeda. Tidak lagi hangat, tidak lagi nyaman, karena banyak orang yang sebenarnya merasa tidak setuju dengan apa yang dilakukan ibu mertuaku. Salah satu tante bahkan sempat berkata pelan, "Tadi keterlaluan sih." Namun ibu mertuaku langsung menjawab, "Ah, dia aja yang baper. Hadiah begitu aja dibawa bangga." Beberapa orang hanya diam. Karena mereka tidak ingin memperpanjang masalah. Saat itulah sesuatu terjadi. Ibu mertuaku tiba-tiba memegang dadanya. Awalnya tidak ada yang terlalu memperhatikan. Karena beliau memang punya riwayat tekanan darah tinggi. Namun beberapa detik kemudian, wajahnya mulai pucat. Sangat pucat. "Bu," panggil Arga. "Ibu kenapa?" Beliau mencoba menjawab, namun suaranya melemah. Dadanya terasa sesak. Napasnya mulai berat. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, tubuhnya ambruk ke lantai. Brak! Seluruh ruangan langsung panik. Para tamu berteriak. Anak-anak menangis. Arga langsung berlari menghampiri ibunya. "Ibu." Suasana pesta berubah total hanya dalam hitungan detik. Yang tadi penuh tawa, kini berubah menjadi kepanikan. Seseorang langsung menelepon ambulans. Seseorang mengambil air minum. Seseorang mencoba membantu mengangkat tubuh ibu mertuaku.
Namun beliau tidak sadarkan diri. Arga mulai gemetar. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar ketakutan. Ambulans datang beberapa menit kemudian. Ibu mertuaku langsung dibawa ke rumah sakit. Dan pesta ulang tahun itu berakhir begitu saja. Tanpa kue, tanpa foto keluarga, tanpa kebahagiaan. Di rumah sakit, para dokter segera melakukan pemeriksaan. Arga menunggu di luar ruang tindakan. Tubuhnya masih gemetar. Sementara anggota keluarga lain mulai berdatangan. Semua panik. Semua cemas. Hingga akhirnya seorang dokter keluar. Siapa keluarga pasien? Arga langsung berdiri. Saya anaknya, Dok. Dokter mengangguk. Kondisinya sudah lebih stabil. Semua orang langsung menghela napas lega. Namun dokter belum selesai. Ada satu masalah. Jantung Arga langsung berdebar. Maksudnya apa, Dok? Dokter membuka sebuah map. Lalu berkata, pasien memiliki alergi berat terhadap salah satu jenis obat yang biasa digunakan untuk penanganan darurat. Semua orang bingung. Karena tidak ada yang pernah mendengar hal itu sebelumnya. Dokter kembali membuka catatan. Lalu saya menemukan sesuatu. Ada kartu medis khusus yang menjelaskan seluruh riwayat alergi pasien. Arga langsung mengernyit. Kartu medis? Iya. Kalau kartu itu ada, penanganan akan jauh lebih cepat dan aman. Arga langsung bertanya, di mana kartunya? Dokter menatap mereka. Lalu itu masalahnya. Kartu tersebut tidak ada bersama pasien. Semua saling berpandangan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah melihat kartu itu. Namun saat itulah salah satu sepupu tiba-tiba teringat sesuatu. Wajahnya langsung berubah. Sangat berubah. Karena beberapa menit sebelum hadiah Nadia dilempar, dia melihat sesuatu yang tidak diperhatikan orang lain. Sesuatu yang berada di dalam kotak hadiah itu. Semua orang panik. Karena beberapa menit sebelum hadiah Nadia dilempar, dia melihat sesuatu yang tidak diperhatikan orang lain. Sesuatu yang berada di dalam kotak hadiah itu. Rumah sakit malam itu dipenuhi ketegangan. Arga mondar-mandir di depan ruang observasi. Wajahnya pucat. Tangannya terus gemetar. Sementara anggota keluarga lain duduk dengan wajah cemas. Tidak ada lagi yang memikirkan pesta. Tidak ada lagi yang membahas hadiah. Yang ada hanya satu pikiran. Ibu harus selamat. Dokter bilang kartunya penting. Kata Arga, kita harus menemukannya. Semua orang mulai saling memandang. Karena tidak seorang pun tahu kartu yang dimaksud. Saat itulah sepupu Arga bernama Rina tiba-tiba berdiri. Tunggu. Semua langsung menoleh. Aku kayaknya lihat sesuatu tadi. Jantung Arga langsung berdebar. Apa? Rina terlihat ragu. Tadi waktu tante buka hadiah Nadia, kayaknya ada amplop kecil warna putih di dalam kotak itu. Ruangan langsung hening. Amplop putih? Arga langsung mengingat kejadian itu. Hadiah Nadia. Kotak yang dilempar ibunya. Kotak yang jatuh ke lantai. Kotak yang kemudian dibawa Nadia saat meninggalkan pesta. Darah Arga langsung dingin. Karena untuk pertama kalinya, dia mulai menyadari sesuatu. Jangan-jangan kartu yang dicari dokter ada di dalam hadiah itu. Ya Allah. Bisiknya pelan. Saat itulah salah satu tante ikut berbicara. Saya juga lihat. Ada amplop kecil. Saya kira kartu ucapan. Arga langsung memejamkan mata. Dadanya terasa sesak. Karena tiba-tiba bayangan Nadia muncul di kepalanya. Nadia yang berdiri menahan malu. Nadia yang menahan air mata. Nadia yang memungut kotak hadiahnya dari lantai. Nadia yang pergi sendirian. Dan dia.
Dia tidak melakukan apa-apa, tidak membela, tidak membantu, tidak menghentikan ibunya. Untuk pertama kalinya malam itu, rasa bersalah menghantamnya dengan sangat keras. "Telepon Nadia," kata salah satu paman. "Cepat." Arga langsung mengambil ponselnya. Tangannya gemetar. Dia menekan nama istrinya. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak diangkat. Dia mencoba lagi. Masih tidak diangkat. Panik mulai muncul. Karena baru kali ini Nadia tidak menjawab teleponnya. Padahal biasanya, seberapa marah pun Nadia, dia selalu menjawab. Namun malam itu berbeda. Sangat berbeda. Sementara itu, aku masih duduk di dalam mobil. Tangisku sudah berhenti. Yang tersisa hanya rasa kosong. Ponselku bergetar berkali-kali. Nama Arga muncul. Aku melihatnya. Namun aku tidak sanggup mengangkatnya. Karena aku tahu, kalau aku mendengar suaranya, aku akan menangis lagi. Dan malam itu, aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Beberapa menit kemudian, telepon kembali masuk. Lalu masuk lagi. Dan lagi. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena Arga tidak pernah menelepon sebanyak itu. Akhirnya aku membuka pesan yang baru masuk. Dan saat membaca isinya, jantungku langsung berhenti berdetak sesaat. "Nadia, tolong angkat telepon. Ibu masuk rumah sakit." Tubuhku langsung menegang. "Apa?" Aku membaca ulang pesan itu. Lalu sekali lagi, tanganku mulai dingin. Karena sejujur apapun, aku tidak pernah berharap sesuatu yang buruk terjadi pada ibu mertuaku. Aku memang terluka. Aku memang kecewa. Tapi aku tidak pernah membencinya. Ponsel kembali berdering. Kali ini aku mengangkat. "Halo." Suaraku pelan. Di ujung sana terdengar suara Arga. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku mendengar dia menangis. Benar-benar menangis. "Nadia, tolong." Suaranya bergetar hebat. "Aku salah. Aku minta maaf." Tangisku hampir pecah lagi. Karena selama bertahun-tahun, aku menunggu kalimat itu. Dan kini aku mendengarnya dalam keadaan seperti ini. "Nadia, kartu medis ibu. Apa ada di dalam hadiah yang kamu bawa?" Aku langsung membeku. Karena tiba-tiba aku teringat sesuatu. Sesuatu yang sengaja kusimpan di dalam kotak hadiah itu. Sesuatu yang memang ingin kuberikan kepada ibu mertuaku malam itu. Dan kalau benda itu benar-benar masih ada di dalam kotak, maka nyawa ibu mertuaku mungkin bergantung padanya. Aku langsung menoleh ke kursi sebelah. Tempat kotak hadiah itu berada. Dan saat membuka kotaknya, aku melihat amplop putih yang dicari semua orang. Namun yang membuatku semakin terkejut, bukan amplop itu, melainkan isi yang berada di dalamnya. Rahasia di dalam hadiah. Namun yang membuatku semakin terkejut, bukan amplop itu, melainkan isi yang berada di dalamnya. Tanganku gemetar saat membuka amplop putih tersebut. Di dalamnya memang ada kartu medis milik ibu mertuaku. Kartu yang berisi seluruh riwayat penyakit dan alerginya. Kartu yang sedang dicari dokter saat itu. Namun bukan itu yang membuatku membeku. Karena di bawah kartu medis itu, masih ada satu lembar surat. Surat yang kutulis sendiri. Surat yang bahkan belum sempat dibaca ibu mertuaku. Karena beliau sudah lebih dulu melempar hadiah itu. Air mataku langsung jatuh. Karena tiba-tiba semua kenangan malam itu kembali menghantamku. Aku teringat saat membeli jam tangan tersebut. Aku teringat saat menulis surat itu dengan penuh harapan. Aku teringat bagaimana aku masih berusaha menjadi menantu yang baik. Meski terus disakiti. Meski terus direndahkan. Dan sekarang,
Semuanya terasa sia-sia. Ponselku masih menempel di telinga. Suara Arga terdengar panik. Nadia, kamu masih di sana? Aku mengusap air mata. Iya. Kartunya ada. Di ujung telepon terdengar suara lega. Benar-benar lega. Alhamdulillah. Nadia, tolong. Tolong bawa ke rumah sakit. Aku mohon. Aku menutup mata. Karena sejujurnya, hatiku masih sangat terluka. Baru beberapa puluh menit lalu aku dipermalukan. Baru beberapa puluh menit lalu ketulusanku diinjak-injak. Dan sekarang, mereka membutuhkan bantuanku. Aku menunduk. Lalu melihat surat yang masih berada di tanganku. Perlahan aku membuka surat itu. Tulisan tanganku sendiri memenuhi halaman. Untuk Ibu. Terima kasih karena telah melahirkan dan membesarkan laki-laki yang saya cintai. Tangisku pecah. Karena aku masih ingat betapa tulusnya aku saat menulis kalimat itu. Aku melanjutkan membaca. Saya tahu saya belum menjadi menantu yang sempurna. Tapi saya selalu berusaha menghormati Ibu. Semoga jam tangan ini bisa mengingatkan Ibu untuk menjaga kesehatan. Dan semoga suatu hari nanti Ibu bisa menerima saya sebagai keluarga. Dunia terasa berhenti. Karena surat itu ditulis dengan cinta. Bukan dengan kebencian. Bukan dengan dendam. Dan ironisnya, orang yang menerima surat itu bahkan tidak sempat membacanya. Aku menangis semakin keras. Sementara di rumah sakit, Arga mulai merasa semakin bersalah. Karena salah satu sepupu akhirnya menceritakan sesuatu. Tadi aku lihat Nadia senang banget waktu kasih hadiah itu. Kotaknya sampai dibungkus sendiri. Kayaknya dia benar-benar niat. Arga langsung menunduk. Karena dia tahu itu benar. Selama ini Nadia memang selalu berusaha. Selalu mengalah. Selalu sabar. Dan malam ini, dia gagal melindunginya. Saat itulah dokter kembali keluar. Wajah dokter terlihat serius. Kartu medis itu harus segera dibawa. Kami perlu memastikan jenis obat yang aman untuk pasien. Jantung seluruh keluarga langsung berdebar. Karena kini mereka sadar. Orang yang paling mereka sakiti malam itu, justru sedang memegang sesuatu yang mungkin bisa membantu menyelamatkan ibu mertuaku. Sementara aku masih duduk di dalam mobil, memegang surat itu erat-erat. Aku bisa saja menolak. Aku bisa saja berkata, carilah sendiri. Aku punya alasan untuk marah. Aku punya alasan untuk pergi. Aku punya alasan untuk membalas. Namun hatiku tidak sanggup. Karena bagaimanapun juga, yang sedang berjuang di rumah sakit adalah seorang ibu. Dan aku tidak ingin hidup dengan penyesalan. Akhirnya aku menyalakan mesin mobil. Lalu berkata pelan ke telepon. Aku akan datang. Di ujung sana, Arga langsung menangis. Namun dia belum tahu. Saat aku tiba di rumah sakit nanti, aku akan mengetahui sebuah rahasia besar. Rahasia yang selama bertahun-tahun disembunyikan dari aku. Rahasia yang menjelaskan kenapa ibu mertuaku selalu membenciku. Dan rahasia itu akan mengubah semuanya. Telepon tengah malam. Dan rahasia itu akan mengubah semuanya. Aku memacu mobil menuju rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, hatiku masih terluka. Sangat terluka. Namun di sisi lain, aku tidak tega membiarkan seseorang berada dalam bahaya hanya karena aku sedang marah. Apalagi orang itu adalah ibu dari suamiku. Orang yang meskipun sering menyakitiku, tetap bagian dari keluargaku. Sepanjang perjalanan, pikiranku terus berputar. Mengingat semua kejadian malam itu. Mengingat kotak hadiah yang dilempar. Mengingat surat yang belum sempat dibaca. Dan mengingat wajah Arga saat menangis di telepon. Sudah lama sekali aku tidak mendengar suamiku menangis.
Bahkan mungkin tidak pernah. Karena selama ini Arga selalu terlihat kuat, selalu terlihat tenang. Namun malam itu berbeda. Aku bisa merasakan ketakutannya. Ketakutan kehilangan ibunya. Dan mungkin ketakutan kehilangan aku juga. 40 menit kemudian, aku tiba di rumah sakit. Begitu masuk ke ruang tunggu, semua mata langsung tertuju kepadaku. Suasana yang tadi penuh kepanikan mendadak menjadi hening. Aku melihat Arga berdiri paling depan. Matanya merah, wajahnya pucat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa bersalah yang begitu besar di wajahnya. Nadia. Suaranya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menyerahkan amplop putih yang sedari tadi kugenggam. Ini kartu medisnya. Arga langsung menerimanya. Tangannya gemetar. Terima kasih, bisiknya. Aku hanya mengangguk. Lalu duduk di kursi paling ujung. Tidak ingin berbicara dengan siapapun. Dokter segera menerima kartu tersebut. Dan beberapa menit kemudian kembali masuk ke ruang perawatan. Sementara aku tetap diam, menatap lantai, berusaha menguatkan diri. Saat itulah seseorang duduk di sampingku. Aku menoleh. Ternyata Tante Ratna, adik kandung ibu mertuaku. Beliau selama ini termasuk orang yang cukup baik kepadaku, meski sering memilih diam. Nadia, katanya pelan. Iya Tante. Beliau menghela napas panjang, lalu berkata sesuatu yang membuatku membeku. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Jantungku langsung berdebar. Tentang apa? Beliau terlihat ragu, seolah sudah lama menyimpan sesuatu. Lalu akhirnya berkata, sebenarnya kakak tidak membencimu karena pekerjaanmu. Aku langsung mengernyit. Maksud Tante? Beliau menunduk, lalu melanjutkan. Dia membencimu sejak sebelum kamu menikah dengan Arga. Darahku langsung dingin. Apa? Bagaimana mungkin? Padahal saat itu kami bahkan belum tinggal bersama. Beliau menghela napas lagi. Nadia. Dulu Arga pernah bertunangan. Aku langsung terdiam. Aku tahu soal itu. Namun hanya sedikit. Aku tidak pernah bertanya lebih jauh. Karena menurutku itu masa lalu. Namun ternyata, cerita itu belum selesai. Tunangan Arga berasal dari keluarga sangat kaya. Orang tuanya punya banyak bisnis. Dan kakak sangat menyukai perempuan itu. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak enak. Sangat tidak enak. Lalu, tanyaku. Tante Ratna menatapku. Lalu pertunangan itu batal. Karena Arga memilih kamu. Aku langsung membeku. Karena tiba-tiba semuanya mulai masuk akal. Semua sindiran. Semua hinaan. Semua perbandingan. Selama ini bukan karena aku kurang baik. Bukan karena aku kurang sopan. Bukan karena aku kurang berusaha. Tapi karena aku bukan perempuan yang beliau inginkan. Air mataku perlahan jatuh. Karena selama bertahun-tahun aku terus menyalahkan diriku sendiri. Aku terus berpikir ada yang salah denganku. Padahal mungkin aku tidak pernah punya kesempatan sejak awal. Saat itulah Tante Ratna mengatakan sesuatu yang membuatku semakin terpukul. Ada satu hal lagi. Jantungku langsung berdebar. Apa? Beliau terlihat sangat sedih. Sangat sedih. Lalu berkata pelan. Kakak pernah bilang, kalau saja Arga menikah dengan perempuan itu, hidupnya pasti lebih sukses. Tangisku langsung pecah. Karena akhirnya aku tahu, selama 6 tahun, aku terus dibandingkan dengan seseorang yang bahkan sudah tidak ada dalam hidup Arga. Dan yang lebih menyakitkan, aku baru mengetahuinya malam itu. Namun ternyata, masih ada satu rahasia lagi yang belum terungkap. Rahasia yang jauh lebih mengejutkan.
Dan rahasia itu akan keluar dari mulut ibu mertuaku sendiri saat beliau sadar nanti. Mertua datang ke rumahku. Dan rahasia itu akan keluar dari mulut ibu mertuaku sendiri saat beliau sadar nanti. Malam itu terasa sangat panjang. Aku masih duduk di kursi rumah sakit. Pikiranku kacau. Bukan karena kondisi ibu mertuaku, melainkan karena apa yang baru saja kudengar. Selama 6 tahun, aku terus berusaha menjadi menantu yang baik. Aku terus memperbaiki diri. Aku terus bertanya-tanya apa kekuranganku. Namun ternyata, masalahnya bukan aku. Masalahnya adalah aku bukan wanita yang beliau pilih untuk anaknya. Tangisku kembali jatuh. Bukan tangis marah, tapi tangis seseorang yang akhirnya mengetahui kebenaran. Saat itulah pintu ruang perawatan terbuka. Seorang dokter keluar. Semua keluarga langsung berdiri. Bagaimana kondisi ibu, Dok? Tanya Arga panik. Dokter tersenyum tipis. Sudah jauh lebih stabil. Semua langsung menghela napas lega. Aku pun ikut bersyukur. Karena seburuk apapun hubungan kami, aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Sekitar 1 jam kemudian, ibu mertuaku akhirnya sadar. Satu persatu keluarga masuk bergantian. Aku memilih tetap duduk di luar. Karena jujur saja, aku belum siap bertemu beliau. Belum setelah semua yang terjadi. Namun beberapa menit kemudian, Arga keluar dari ruang perawatan, lalu berjalan menghampiriku. Wajahnya terlihat aneh, sangat aneh. Nadia. Iya. Ibu mau ketemu kamu. Jantungku langsung berdebar. Aku terdiam. Karena itu kalimat yang tidak pernah kudengar selama 6 tahun. Biasanya ibu mertuaku selalu menghindar. Atau sekadar berbicara seperlunya. Tapi sekarang, beliau ingin bertemu denganku. Aku menghela napas panjang, lalu berdiri. Perlahan aku masuk ke ruang perawatan, dan pemandangan yang kulihat membuatku membeku. Ibu mertuaku sedang menangis. Benar-benar menangis. Matanya merah, wajahnya pucat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wanita yang selama ini begitu keras terlihat rapuh. Beliau menatapku. Lalu air matanya kembali jatuh. Nadia. Suaranya lemah. Aku berdiri diam. Tidak tahu harus berkata apa. Beberapa detik berlalu. Lalu beliau berkata sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Maafkan ibu. Dunia terasa berhenti. Aku bahkan sempat berpikir aku salah dengar. Karena selama ini, kalimat itu tidak pernah keluar dari mulutnya. Tidak pernah. Beliau menangis semakin keras. Maafkan ibu. Maafkan semua perlakuan ibu. Air mataku mulai jatuh. Karena sejujurnya, aku tidak pernah membayangkan momen ini. Namun yang membuatku semakin terkejut adalah kalimat berikutnya. Aku baca suratmu. Aku langsung membeku. Surat? Beliau mengangguk pelan. Tadi Arga kasih. Tangisnya pecah lagi. Aku nggak pantas menerima surat setulus itu. Dadaku terasa sesak. Karena surat yang kutulis dengan penuh harapan, akhirnya dibaca juga. Meski dalam keadaan seperti ini. Saat itulah beliau memegang tanganku. Dan untuk pertama kalinya, beliau menggenggam tanganku dengan hangat. Nadia. Ibu harus jujur. Jantungku kembali berdebar. Karena nada suaranya berubah. Lebih serius. Lebih dalam. Lalu rahasia yang selama bertahun-tahun disembunyikannya akhirnya keluar. Aku memang tidak pernah menerima kamu sejak awal. Air mataku kembali jatuh. Karena akhirnya beliau mengakuinya sendiri. Tapi bukan karena kamu buruk. Bukan karena kamu tidak pantas. Beliau terisak. Aku hanya terlalu egois.
Aku ingin mengatur hidup anakku. Aku ingin dia menikah dengan perempuan pilihanku. Aku terlalu sombong. Tangis beliau semakin keras. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat penyesalan yang sesungguhnya. Namun ternyata pengakuan itu belum selesai. Karena setelah beberapa detik terdiam, beliau mengatakan sesuatu yang membuatku benar-benar terkejut. Sesuatu yang bahkan tidak pernah diceritakan Arga kepadaku. Nadia. Sebenarnya selama ini ada seseorang yang terus menghasut ibu agar membencimu. Aku langsung membeku. Apa? Siapa? Dan saat nama itu disebut, seluruh kepingan puzzle yang selama ini membingungkanku akhirnya mulai tersusun. Aku mengetahui kebenaran. Dan saat nama itu disebut, seluruh kepingan puzzle yang selama ini membingungkanku akhirnya mulai tersusun. Aku menatap ibu mertuaku dengan jantung berdebar. Ruangan terasa sunyi. Hanya terdengar suara mesin monitor di samping ranjang. Sementara tanganku masih berada dalam genggaman beliau. Nadia. Beliau mengusap air mata. Orang itu adalah Rika. Aku langsung membeku. Rika? Kakak iparku. Istri dari kakak Arga. Wanita yang selama ini terlihat baik di depanku. Wanita yang selalu tersenyum. Wanita yang sering memelukku saat acara keluarga. Aku tidak percaya. Mbak Rika. Suaraku hampir tidak keluar. Ibu mertuaku mengangguk pelan. Air matanya kembali jatuh. Aku baru sadar setelah semuanya terlambat. Dadaku mulai berdebar semakin keras. Karena selama ini, Rika memang selalu terlihat sempurna di mata keluarga. Cantik. Kaya, pandai berbicara, dan sangat dekat dengan ibu mertuaku. Namun aku tidak pernah berpikir lebih jauh. Sebenarnya, lanjut ibu mertuaku. Dia selalu bilang kamu tidak tulus. Aku langsung terdiam. Dia bilang kamu hanya pura-pura baik. Dia bilang kamu menikahi Arga karena ingin masuk keluarga ini. Darahku terasa dingin. Karena sekarang aku mulai mengingat banyak hal. Banyak sekali hal. Setiap kali aku memberi hadiah, Rika selalu berkata, Nadia memang suka cari perhatiannya. Saat aku membantu acara keluarga, dia sering bercanda. Wah, menantu teladan nih. Dan semua orang tertawa. Saat itu aku mengira hanya candaan. Ternyata tidak. Semuanya perlahan membentuk opini buruk tentang diriku. Dan aku tidak pernah menyadarinya. Ibu bodoh. Tangis ibu mertuaku pecah. Ibu selalu percaya sama dia. Aku pikir dia peduli. Ternyata dia hanya membuat ibu semakin membencimu. Aku menunduk. Air mata jatuh satu persatu. Karena selama bertahun-tahun, aku terus berusaha memperbaiki hubungan. Padahal ada seseorang yang terus merusaknya diam-diam. Dan yang lebih menyakitkan, dia adalah keluarga sendiri. Saat itulah pintu kamar terbuka. Arga masuk. Wajahnya langsung berubah saat melihat kami berdua menangis. Ada apa? Tanyanya pelan. Ibu mertuaku langsung menatapnya. Nak. Suaranya bergetar. Ibu sudah menghancurkan rumah tangga kalian. Arga langsung membeku. Karena mungkin untuk pertama kalinya, ibunya mengakui kesalahan sebesar itu. Namun pengakuan belum berhenti. Aku terlalu sering mendengar omongan orang lain. Aku terlalu sering membanding-bandingkan Nadia. Aku terlalu sering menyakitinya. Tangis beliau semakin keras. Dan aku bisa melihat Arga mulai menangis lagi. Karena selama ini, dia juga hidup di tengah konflik itu. Namun ada satu hal yang membuatku semakin sedih. Satu pertanyaan yang sejak lama kusimpan. Aku akhirnya memberanikan diri bertanya. Bu. Iya, Nadia. Kalau tidak ada Mbak Rika,
Aku menelan ludah. Apakah ibu akan menerima aku? Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Ibu mertuaku menutup wajahnya. Lalu menangis semakin keras. Karena beliau tahu jawabannya. Dan jawabannya membuat hatiku hancur. Tidak. Air mataku langsung jatuh. Karena akhirnya aku mendengar kebenaran paling menyakitkan. Bukan karena aku kurang baik. Bukan karena aku kurang berusaha. Tapi karena sejak awal, aku memang tidak pernah menjadi pilihan yang beliau inginkan. Dan tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengubah itu. Saat itulah aku sadar. Beberapa luka tidak muncul karena kesalahan kita. Beberapa luka muncul karena kita berada di tempat yang salah. Namun ternyata, masih ada satu kebenaran yang lebih mengejutkan lagi. Kebenaran yang akan membuat seluruh keluarga besar gempar. Karena malam itu juga, seseorang tanpa sengaja mengirim sebuah rekaman suara ke grup keluarga. Dan isi rekaman itu akan membongkar wajah asli Rika di depan semua orang. Pengkhianatan yang terbongkar. Dan isi rekaman itu akan membongkar wajah asli Rika di depan semua orang. Malam semakin larut. Aku masih berada di rumah sakit. Namun suasana sudah jauh berbeda. Bukan lagi soal kondisi ibu mertuaku. Karena kondisinya mulai membaik. Sekarang, semua orang sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Kebenaran. Sekitar pukul 11 malam, grup WhatsApp keluarga tiba-tiba ramai. Ponsel para anggota keluarga berbunyi hampir bersamaan. Termasuk ponselku. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Aku mengira hanya kabar terbaru tentang kondisi ibu mertuaku. Namun beberapa detik kemudian, wajah Arga berubah. Sangat berubah. Lalu wajah Tante Ratna ikut pucat. Kemudian salah satu sepupu berkata pelan, "Ya Allah." Jantungku langsung berdebar. Karena ekspresi mereka terlihat aneh. Sangat aneh. Ada apa? Tanyaku. Tidak ada yang langsung menjawab. Sampai akhirnya Arga menyerahkan ponselnya kepadaku. "Nadia, kamu harus dengar ini." Aku menerima ponsel itu. Di grup keluarga ada sebuah file audio. Terkirim dari nomor Rika. Namun terlihat jelas dari pesan berikutnya. "Maaf, salah kirim." Dadaku mulai berdebar. Perasaan buruk langsung muncul. Aku menekan tombol putar. Dan beberapa detik kemudian, suara Rika terdengar sangat jelas. "Biarin aja," katanya sambil tertawa kecil. "Selama tante masih benci Nadia, aku tetap jadi menantu kesayangan." Tubuhku langsung membeku. Suara lain bertanya, "Tapi Nadia baikan." Lalu jawaban Rika membuat seluruh tubuhku dingin. Justru itu masalahnya. Kalau Nadia terlalu disukai keluarga, aku kalah. Tawa kecil terdengar. Aku cuma perlu bikin tante terus mikir kalau Nadia nggak tulus. Akhirnya tante percaya sendiri. Dunia terasa berhenti. Karena akhirnya, semua kecurigaanku terjawab. Selama bertahun-tahun, ada seseorang yang sengaja membuatku dibenci. Seseorang yang tersenyum di depanku, tapi menusukku dari belakang. Rekaman itu masih berlanjut. Dan setiap detiknya semakin menyakitkan. Nadia terlalu polos. Dia bahkan gak sadar aku yang sering ngomporin keluarga. Lalu terdengar suara tawa. Tawa yang membuat banyak orang merinding. Karena tawa itu terdengar sangat berbeda dari sosok Rika yang selama ini mereka kenal. Ruangan rumah sakit mendadak sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Karena semua orang sedang mencerna kenyataan yang baru saja terbongkar. Ibu mertuaku menangis semakin keras. Tangannya gemetar. Ya Allah. Aku selama ini percaya sama dia. Tangisnya pecah. Aku lebih percaya dia daripada Nadia.
Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak marah, tidak dendam, tidak ingin membalas. Aku hanya merasa lelah, sangat lelah. Karena ternyata selama ini aku bertarung melawan sesuatu yang bahkan tidak ku ketahui. Sementara itu, ponsel keluarga terus berbunyi. Karena rekaman tersebut sudah dibaca semua orang. Dan tidak lama kemudian, Rika mulai menelepon satu persatu anggota keluarga. Namun tidak ada yang mengangkat. Karena semua orang sudah tahu kebenarannya. Arga memejamkan mata, lalu berkata pelan, "Selama ini Nadia yang disalahkan. Aku yang gagal melihat kenyataannya." Air matanya jatuh lagi. Dan kali ini, aku bisa melihat penyesalan yang benar-benar tulus. Namun ada satu hal yang membuatku semakin sedih. Karena meskipun Rika telah terbongkar, meskipun semua orang akhirnya tahu aku tidak bersalah, meskipun ibu mertuaku menyesal, luka yang ada di hatiku tetap nyata. 6 tahun penghinaan tidak hilang dalam satu malam. 6 tahun kesepian tidak hilang dalam satu rekaman. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai memikirkan sesuatu. Sesuatu yang selama ini tidak pernah berani kupikirkan. Bagaimana jika aku pergi? Bagaimana jika aku berhenti berjuang? Bagaimana jika aku memilih diriku sendiri? Dan tanpa kusadari, keputusan itu mulai tumbuh dalam hatiku. Keputusan yang akan membuat Arga ketakutan. Karena akhirnya dia mulai menyadari satu hal. Dia mungkin masih bisa memperbaiki hubungannya dengan ibunya. Tapi dia mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki hubungannya denganku. Suamiku berubah. Dia mungkin masih bisa memperbaiki hubungannya dengan ibunya. Tapi dia mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki hubungannya denganku. Malam itu aku pulang ke rumah sendirian. Rumah yang selama ini terasa hangat, kini terasa asing. Sangat asing. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Pikiranku penuh. Terlalu penuh. Karena dalam satu malam, terlalu banyak kebenaran yang terbongkar. Tentang ibu mertuaku, tentang Rika, tentang keluarga, dan tentang suamiku sendiri. Aku mulai bertanya pada diriku, apa sebenarnya yang masih kupertahankan? Selama 6 tahun, aku terus berjuang sendirian. Aku terus berharap keadaan membaik. Aku terus meyakinkan diriku bahwa kesabaran akan mengubah semuanya. Tapi malam ini aku sadar, kesabaran tidak selalu cukup. Karena sebuah hubungan juga membutuhkan keberanian. Dan keberanian itu tidak pernah datang dari Arga. Sekitar pukul 1 dini hari, pintu rumah terbuka. Arga masuk perlahan. Wajahnya sangat lelah. Matanya sembab. Dan langkahnya terlihat berat. Begitu melihatku masih duduk di ruang tamu, dia langsung berhenti. Beberapa detik kami hanya saling memandang. Lalu untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, dia berlutut di depanku. Aku langsung membeku. Karena Arga bukan tipe orang yang mudah menunjukkan emosinya. Namun malam itu berbeda. Benar-benar berbeda. Nadia. Suaranya bergetar. Aku salah. Air matanya langsung jatuh. Aku salah selama ini. Dadaku terasa sesak. Karena selama bertahun-tahun, aku menunggu kalimat itu. Namun sekarang saat akhirnya ku dengar, aku justru tidak tahu harus merasa apa. Aku selalu minta kamu sabar. Aku selalu bilang jangan dimasukkan hati. Aku selalu bilang ibu nggak bermaksud jahat. Tangisnya semakin keras. Padahal aku tahu kamu terluka. Aku tahu. Tapi aku pengecut. Ruangan terasa sangat sunyi. Karena setiap kata yang dia ucapkan adalah kebenaran. Kebenaran yang selama ini dia hindari. Aku takut melawan ibu. Aku takut ada konflik. Aku takut suasana keluarga rusak. Lalu dia menatapku. Dengan mata yang penuh penyesalan.
Tapi karena ketakutanku, aku membiarkan kamu berjuang sendirian. Air mataku mulai jatuh, karena akhirnya dia mengerti, sangat mengerti. Namun masalahnya, kesadaran itu datang setelah 6 tahun, bukan 6 hari, bukan 6 minggu, 6 tahun. Waktu yang sangat panjang untuk sebuah luka. Aku minta maaf. Katanya lagi, aku benar-benar minta maaf. Aku mengusap air mata, lalu bertanya pelan, Mas. Iya. Kalau malam ini ibu nggak masuk rumah sakit. Aku menatap matanya. Kalau rekaman Mbak Rika nggak terbongkar. Kalau semua itu nggak terjadi. Aku menarik napas panjang. Apakah kamu tetap akan membelaku? Pertanyaan itu langsung membuatnya diam. Sangat diam. Karena dia tahu. Dia tidak punya jawaban. Dan diamnya kali ini justru menjadi jawaban yang paling jujur. Air mata kembali jatuh dari wajahnya. Karena akhirnya dia sadar. Dia baru berubah setelah semuanya terbongkar. Bukan saat aku membutuhkan perlindungannya. Saat itulah sesuatu di dalam diriku runtuh. Bukan cinta, tapi harapan. Harapan bahwa suatu hari dia akan berdiri di sampingku tanpa perlu menunggu keadaan memaksanya. Aku berdiri, lalu berjalan menuju kamar. Namun sebelum masuk, aku berhenti dan mengatakan sesuatu yang membuat wajah Arga langsung pucat. Aku butuh waktu. Jantungnya seolah berhenti, karena dia tahu apa arti kalimat itu. Bukan marah, bukan ancaman, tapi kelelahan. Kelelahan yang sudah terlalu lama dipendam. Dan seringkali, orang yang lelah jauh lebih sulit bertahan daripada orang yang marah. Arga langsung menangis. Karena untuk pertama kalinya, dia benar-benar takut kehilangan aku. Dan keesokan harinya, ketakutan itu semakin besar. Karena seluruh keluarga besar tiba-tiba meminta untuk berkumpul. Mereka ingin meminta maaf. Mereka ingin memperbaiki semuanya. Namun mereka tidak tahu. Aku sudah mulai mempertimbangkan keputusan terbesar dalam hidupku. Penyesalan besar. Namun mereka tidak tahu. Aku sudah mulai mempertimbangkan keputusan terbesar dalam hidupku. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata yang masih bengkak. Tidurku hampir tidak ada. Sepanjang malam pikiranku terus berputar. Tentang ibu mertuaku. Tentang Arga. Tentang rumah tangga yang selama ini kupertahankan mati-matian. Aku berdiri di depan cermin. Menatap diriku sendiri. Lalu untuk pertama kalinya, aku bertanya dengan jujur. Nadia, apakah kamu masih bahagia? Dan pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Karena aku tidak bisa menjawabnya. Sekitar pukul 10 pagi, ponselku berdering. Nama Tante Ratna muncul. Nadia. Iya Tante. Bisakah kamu datang ke rumah ibu nanti sore? Aku langsung diam. Karena aku sudah bisa menebak. Mereka ingin meminta maaf. Namun jujur saja, aku belum siap. Tolong ya. Suara Tante Ratna terdengar memohon. Semua keluarga akan datang. Semua ingin bicara. Aku menutup mata sejenak. Lalu akhirnya mengangguk. Baik Tante. Sore harinya, aku datang. Rumah yang kemarin menjadi tempat aku dipermalukan, kini terasa berbeda. Tidak ada musik, tidak ada tawa, tidak ada pesta. Yang ada hanya suasana sunyi. Saat aku masuk ke ruang tamu, seluruh keluarga sudah berkumpul. Dan pemandangan yang kulihat membuatku terdiam. Semua orang berdiri. Benar-benar berdiri. Seolah sedang menungguku. Ibu mertuaku duduk di tengah. Wajahnya masih pucat. Namun kali ini tidak ada kesombongan di sana. Yang ada hanya rasa bersalah. Begitu aku duduk,
Beliau langsung menangis. Nadia. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Air mata beliau jatuh. Aku sudah menyakitimu terlalu banyak. Tangisku mulai menggenang. Namun aku tetap diam. Karena aku ingin mendengar semuanya. Aku menghina hadiahmu. Aku mempermalukanmu. Aku membandingkanmu. Aku percaya fitnah orang lain. Tangis beliau semakin keras. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar tulus. Bukan karena beliau sakit. Bukan karena rahasia terbongkar. Tapi karena akhirnya beliau sadar. Satu persatu anggota keluarga mulai berbicara. Nadia, maaf ya. Kami ikut tertawa waktu itu. Kami seharusnya membelamu. Kami salah. Ruangan dipenuhi tangisan. Karena semua orang akhirnya melihat luka yang selama ini mereka abaikan. Saat itulah Arga berdiri. Wajahnya penuh air mata. Dia berjalan ke tengah ruangan. Lalu berkata sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Kalau ada orang yang paling bersalah di sini, itu aku. Ruangan langsung hening. Karena tidak ada yang menyangka. Aku suaminya. Aku yang seharusnya melindunginya. Aku yang seharusnya berdiri di depannya. Bukan bersembunyi di belakang diam. Tangisnya pecah. Aku gagal. Aku benar-benar gagal. Air mata mulai jatuh dari wajah banyak orang. Karena mereka tahu. Kalimat itu keluar dari penyesalan yang sangat dalam. Namun meskipun semua orang meminta maaf, meski semua orang menangis, meski semua orang akhirnya mengakui kesalahan mereka, ada satu hal yang tidak bisa mereka ubah. Waktu. Mereka tidak bisa menghapus 6 tahun luka. Mereka tidak bisa menghapus malam-malam ketika aku menangis sendirian. Mereka tidak bisa menghapus rasa sakit yang selama ini kupendam. Saat itulah ibu mertuaku berdiri. Dengan tubuh yang masih lemah. Lalu berjalan ke arahku. Dan melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan menangis. Beliau berlutut. Benar-benar berlutut di depanku. Nadia. Aku mohon. Tolong maafkan aku. Tangis beliau pecah. Aku tidak pantas disebut ibu setelah semua yang kulakukan. Aku tidak pantas menerima hadiahmu. Aku tidak pantas menerima ketulusanmu. Ruangan berubah menjadi lautan air mata. Namun saat itulah, aku menyadari sesuatu. Aku sudah memaafkan mereka. Benar-benar memaafkan. Tapi memaafkan dan bertahan adalah dua hal yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Keputusan itu akhirnya sudah bulat. Keputusan yang akan mengubah hidupku. Keputusan yang akan membuat seluruh keluarga kembali menangis. Karena besok, aku akan mengumumkan pilihan terakhirku. Air mata di depan semua orang. Karena besok, aku akan mengumumkan pilihan terakhirku. Malam setelah pertemuan keluarga itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk sendirian di teras rumah, menatap langit yang gelap. Udara malam terasa dingin, namun tidak sedingin perasaan yang selama bertahun-tahun kusimpan. Untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Aneh memang, karena biasanya setelah pertengkaran atau masalah keluarga, hatiku selalu penuh kegelisahan. Namun malam itu tidak, karena akhirnya semua kebenaran sudah terbuka. Tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan, dan yang paling penting, tidak ada lagi keraguan dalam hatiku. Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Keesokan harinya, Tante Ratna kembali menghubungiku. Nadia. Iya Tante. Ibu ingin bicara sekali lagi. Aku tersenyum kecil. Karena aku sudah menduga.
Mereka masih berharap aku berubah pikiran. Namun keputusan yang dibuat setelah bertahun-tahun terluka tidak akan berubah dalam semalam. Sore itu seluruh keluarga kembali berkumpul, bahkan lebih lengkap daripada sebelumnya. Rika juga datang. Namun kali ini tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Semua orang sudah tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang membelanya. Saat aku masuk ke ruang keluarga, suasana langsung hening. Semua mata tertuju kepadaku. Semua menunggu. Karena mereka tahu, hari ini aku akan memberikan jawaban. Jawaban yang menentukan masa depanku dan Arga. Ibu mertuaku langsung menangis saat melihatku. Nadia. Suaranya bergetar. Aku mohon. Jangan hancurkan rumah tanggamu karena kesalahan kami. Tangisku mulai menggenang. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat beliau benar-benar menyesal. Namun luka yang ada di dalam hatiku tidak hilang begitu saja. Arga duduk di sudut ruangan. Matanya merah. Sejak kemarin dia hampir tidak tidur. Aku bisa melihat itu. Dan untuk pertama kalinya, aku juga bisa melihat ketakutan yang sangat besar di matanya. Ketakutan kehilangan aku. Saat itulah aku berdiri, lalu menatap semua orang satu persatu. Keluarga yang selama ini menjadi bagian hidupku. Keluarga yang pernah membuatku tertawa. Dan juga keluarga yang pernah membuatku menangis. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, aku sudah memikirkan semuanya. Ruangan langsung hening. Sangat hening. Aku sudah memikirkan semua rasa sakit. Aku sudah memikirkan semua penghinaan. Aku sudah memikirkan semua permintaan maaf. Air mataku mulai jatuh. Tapi aku juga memikirkan diriku sendiri. Beberapa orang mulai menangis. Karena mereka tahu, kalimat itu sangat penting. Selama ini, aku selalu memikirkan orang lain. Aku selalu mengalah. Aku selalu menahan diri. Aku selalu berusaha memahami. Tapi aku hampir tidak pernah memikirkan diriku sendiri. Dan itulah yang membuatku perlahan hancur. Aku menatap Arga. Pria yang pernah menjadi rumah bagiku. Pria yang pernah sangat kucintai. Dan mungkin masih kucintai sampai hari itu. Namun cinta saja tidak selalu cukup. Karena cinta juga membutuhkan rasa aman. Membutuhkan perlindungan. Membutuhkan keberanian. Dan aku terlalu lama hidup tanpa semua itu. Mas. Suaraku bergetar. Arga langsung menatapku. Air matanya mengalir. Aku memaafkan kamu. Tangisnya langsung pecah. Karena mungkin itu kalimat yang paling ingin dia dengar. Namun aku belum selesai. Aku memaafkan ibu. Ibu juga. Aku memaafkan semuanya. Tangis mulai terdengar dari seluruh ruangan. Namun kalimat berikutnya membuat semua orang kembali membeku. Tapi aku tidak bisa berpura-pura kalau semuanya baik-baik saja. Dunia terasa berhenti. Karena mereka mulai mengerti kemana arah pembicaraanku. Aku tidak bisa menghapus 6 tahun hidupku. Aku tidak bisa menghapus luka yang sudah ada. Aku tidak bisa kembali menjadi Nadia yang dulu. Air mataku jatuh semakin deras. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku mengucapkan keputusan yang selama ini kusimpan. Karena itu, aku memilih pergi. Tangis langsung pecah di seluruh ruangan. Ibu mertuaku menjerit menangis. Arga menutup wajahnya. Bahkan beberapa anggota keluarga ikut menangis. Karena akhirnya mereka sadar. Ada kesalahan yang bisa dimaafkan. Tapi tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Namun mereka belum tahu bahwa keputusan itu bukan akhir dari cerita ini. Karena beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi.
Sesuatu yang membuat semua orang kembali berkumpul. Dan untuk pertama kalinya, bukan karena konflik, melainkan karena cinta yang akhirnya belajar untuk berubah. Pilihan terakhir. Dan untuk pertama kalinya, bukan karena konflik, melainkan karena cinta yang akhirnya belajar untuk berubah. 3 minggu setelah pertemuan keluarga itu, aku benar-benar pergi. Bukan pergi ke kota lain. Bukan pergi untuk menghilang. Tapi pergi dari kehidupan yang selama ini membuatku kehilangan diriku sendiri. Aku menyewa sebuah rumah kecil. Tidak jauh dari tempat kerjaku. Sederhana. Tenang. Dan yang paling penting, tidak ada tangisan setiap malam. Hari-hari pertama terasa aneh. Sangat aneh. Karena selama 6 tahun, aku terbiasa memikirkan banyak orang. Memikirkan suami. Memikirkan mertua, memikirkan keluarga besar. Namun sekarang, aku mulai belajar memikirkan diriku sendiri. Awalnya terasa bersalah, namun perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Ketenangan. Sementara itu, kehidupan Arga berubah drastis. Menurut cerita Tante Ratna, dia menjadi sangat pendiam. Jarang keluar rumah, jarang berkumpul dengan keluarga, bahkan sering menghabiskan waktu sendirian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman di depan rumah kontrakan, ponselku berdering. Nama yang muncul membuatku terdiam. Arga. Aku menatap layar cukup lama. Lalu akhirnya mengangkat. Halo. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu terdengar suara Arga. Aku cuma mau tahu. Suaranya pelan. Kamu sehat? Dadaku langsung sesak. Karena dulu, pertanyaan sederhana itu selalu membuatku merasa dicintai. Aku sehat. Jawabku. Syukurlah. Lalu hening. Sangat hening. Karena sebenarnya ada banyak hal yang ingin kami katakan. Tapi tidak ada yang tahu harus mulai dari mana. Sebelum telepon ditutup, Arga berkata sesuatu. Nadia. Iya. Aku nggak akan memaksa kamu pulang. Air mataku langsung jatuh. Karena untuk pertama kalinya, dia belajar menghargai keputusanku. Aku cuma ingin jadi orang yang lebih baik. Walaupun mungkin sudah terlambat. Tangisku semakin deras. Karena kalimat itu terdengar sangat tulus. Sangat berbeda dari Arga yang dulu. Namun hidup tidak berhenti di sana. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar mengejutkan. Ibu mertuaku mengadakan acara keluarga. Bukan ulang tahun. Bukan syukuran. Bukan pesta, melainkan acara permintaan maaf. Dan yang lebih mengejutkan, beliau mengundangku. Awalnya aku menolak, namun Tante Ratna terus membujuk. Nadia, tolong datang sekali saja. Ibu ingin mengatakan sesuatu. Aku akhirnya mengalah, bukan untuk kembali, tapi untuk menutup semua luka dengan baik. Saat aku tiba di rumah itu, aku langsung terdiam. Karena seluruh keluarga besar hadir. Dan di tengah ruang tamu, ada sesuatu yang membuat mataku berkaca-kaca. Jam tangan yang dulu dilempar. Jam tangan itu kini diletakkan di dalam kotak kaca kecil. Disimpan dengan rapi. Dijaga dengan penuh hormat. Aku langsung membeku. Karena benda yang dulu dianggap tidak berharga, kini menjadi benda yang paling dijaga di rumah itu. Dan saat itulah ibu mertuaku berdiri. Air matanya langsung jatuh saat melihatku. Nadia. Suaranya bergetar. Aku ingin semua orang melihat ini. Beliau menunjuk jam tangan itu. 5 menit kesombongan membuatku hampir kehilangan orang yang paling tulus. Ruangan langsung dipenuhi tangisan.
Karena semua orang mengingat malam itu. Malam ketika hadiah itu dilempar. Malam ketika semuanya berubah. Namun apa yang terjadi setelah itu akan membuat seluruh keluarga menangis lebih keras lagi. Karena untuk pertama kalinya, aku akhirnya membuka isi hatiku yang selama ini kusimpan. Akhir yang membuat semua terharu. Karena untuk pertama kalinya, aku akhirnya membuka isi hatiku yang selama ini kusimpan. Ruangan terasa sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua orang menatapku. Termasuk ibu mertuaku. Termasuk Arga. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa marah. Aku tidak merasa ingin membalas. Aku hanya merasa lelah. Dan ingin semuanya berakhir dengan baik. Aku menatap jam tangan yang berada di dalam kotak kaca. Jam tangan yang dulu dilempar. Jam tangan yang dulu dianggap tidak berharga. Jam tangan yang menjadi saksi betapa mudahnya seseorang meremehkan ketulusan. Air mataku perlahan jatuh. Lalu aku berkata pelan. Jujur saja. Aku tidak pernah sedih karena jam tangan itu dilempar. Semua orang langsung terdiam. Karena mereka tidak menyangka jawaban itu. Aku sedih karena yang dilempar bukan barangnya. Aku menarik napas panjang. Yang dilempar adalah ketulusanku. Tangis mulai terdengar dari berbagai sudut ruangan. Karena semua orang tahu. Itulah inti dari semua luka ini. Bukan soal harga hadiah. Bukan soal uang. Bukan soal barang. Tapi soal perasaan. Aku menatap ibu mertuaku. Wanita yang selama ini menjadi sumber begitu banyak air mataku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat beliau menangis seperti anak kecil. Nadia. Suaranya pecah. Aku benar-benar menyesal. Aku akan menyesali itu seumur hidupku. Aku mengangguk pelan. Karena aku percaya. Penyesalan itu nyata. Sangat nyata. Lalu aku menoleh kepada Arga. Pria yang pernah menjadi seluruh duniaku. Pria yang juga pernah menjadi sumber luka terbesarku. Arga menunduk. Air matanya terus jatuh. Aku nggak minta kamu kembali. Katanya lirih. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku mencintaimu. Tangis langsung pecah di ruangan itu. Karena semua orang tahu. Kalimat itu datang terlambat. Namun tetap tulus. Aku memejamkan mata sejenak. Lalu tersenyum kecil. Senyum yang selama ini sulit kulakukan. Mas. Iya. Aku tahu. Tangisnya semakin deras. Karena mungkin itulah jawaban yang paling menyakitkan. Aku tahu. Tapi mengetahui dan kembali adalah dua hal yang berbeda. Saat itulah aku berdiri. Lalu memandang seluruh keluarga. Aku ingin mengatakan satu hal. Semua langsung memperhatikan. Jangan pernah menunggu kehilangan untuk mulai menghargai seseorang. Ruangan kembali sunyi. Karena kalimat itu menghantam semua orang. Termasuk diriku sendiri. Kita sering berpikir seseorang akan selalu ada. Kita sering berpikir mereka akan terus memaafkan. Kita sering berpikir masih ada waktu. Padahal, air mataku jatuh lagi. Kadang waktu itu habis sebelum kita menyadarinya. Tangisan memenuhi ruangan. Bahkan beberapa anggota keluarga yang selama ini jarang menunjukkan emosi ikut menangis. Karena semua orang pernah melakukan kesalahan yang sama. Mengabaikan orang yang tulus. Malam itu tidak ada teriakan. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada kebencian. Yang ada hanya penyesalan. Dan pelajaran. Sebelum pulang, aku berjalan mendekati ibu mertuaku. Lalu memeluknya. Untuk pertama kalinya. Benar-benar memeluknya. Beliau menangis di bahuku. Sedangkan aku juga menangis. Namun kali ini berbeda. Bukan tangisan karena disakiti.
melainkan tangisan karena akhirnya melepaskan semua beban yang selama ini kupikul. Aku juga menghampiri Arga. Kami saling menatap cukup lama. Lalu aku berkata pelan, "Terima kasih untuk semua kenangan baik yang pernah ada." Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini dia tersenyum. Karena akhirnya dia mengerti. Tidak semua cinta berakhir dengan kebersamaan. Kadang cinta berakhir dengan pelajaran. Dan kadang pelajaran itulah yang mengubah seseorang menjadi lebih baik. Malam itu aku pulang dengan hati yang jauh lebih ringan. Saat mobil melaju perlahan, aku menatap langit. Lalu tersenyum. Karena akhirnya aku mengerti. Orang yang benar-benar kuat bukanlah orang yang mampu membalas luka. Melainkan orang yang mampu tetap menjadi baik meski pernah disakiti. Dan hadiah yang dulu dilempar itu, pada akhirnya bukan mengubah ibu mertuaku. Bukan mengubah Arga. Tapi mengubah seluruh keluarga. Karena mereka akhirnya belajar bahwa ketulusan tidak pernah boleh dihina. Dan cinta yang tulus akan selalu meninggalkan jejak di hati orang lain.